Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Winarta dengan NIM 071, mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2001, praktikum dasar-dasar penginderaan jarak jauh tahun 2022. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan peta menggunakan software AJIS serta pengenalan beberapa software lainnya. Sebagai laporan akhir materi pengenalan software praktikum dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Baiklah, di sini untuk tutorial pembuatan peta, yang pertama kita harus membuka ArcGIS terlebih dahulu. Kita cari di search engine-nya, kemudian cari yang Edmap 10.8, kemudian tunggu. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, ini kita close saja. Nah, kita langsung ke Add Data. Cari Add Data, kemudian pilih yang opsi Add Base Map, yang tulis Base Map. Terus karena ini kita akan membuat peta lokasi laboratorium Indrajaya dan SIG Kelautan, jadi kita gunakan yang Imagery. Kemudian kita Add Data, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini langsung kita tutup aja, terus kita cari wilayah Sumatera Selatan. Kita gunakan tools yang zoom. Dan kita cari titiknya, titik terdekat. Terus kita cari wilayah untuk Universitas Sriwijaya. Titiknya di sini. Nah, ini kita perbesar lagi, karena kita mau cari titik lokasi untuk gedung dari Laboratorium Indrajaya. Kemudian kita atur agar enak dilihat. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya sudah sesuai, kemudian kita ke marker, kita buat poin titiknya di sini. Ini merupakan lokasi titik dari Laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan. Jadi kita bikin titik aja, kemudian tunggu. Nah, ini kemudian kita rubah ke 1:2000. Jika sudah, kemudian kita klik kanan yang di bagian titik ini, kemudian kita delete. Nah, kalau udah seperti ini, kita kemudian klik yang ke drawing, kemudian convert graphic to features. Nah, ini kita oke. Oh yes. Nah, jika itu udah benar, dia langsung akan ada di sini. Ya. Kemudian kalau udah ini tersave, kita kemudian klik ini, klik kanan, terus kita delete. Nah, dia akan otomatis simpan. Nah, jika sudah ini, kemudian kita ke file. Kita cari yang pack and print setup. Kemudian kita ubah ke landscape. Nah, kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita ke view. Terus kita ke view, layout view. Nah, kemudian kita sesuaikan ini agar pas dengan kotak yang ada di sini. Ini pertama kita mundurkan dulu. Nah, ini kita sesuaikan saja, sesuai kebutuhan. Sepertinya sedikit lagi. Ininya kita setting.
Jika sudah seperti ini, kita ubah dulu ke 2000. Kita banding 2000. Nah, kemudian kita klik ini, kemudian klik kanan, kita ke properti, terus kita ke grid, kita bikin new grid, kita gunakan yang method grid yang tengah, kemudian kita next. Setelah itu kita next lagi, ini next, lanjut. Nah, kemudian kita apply, terus oke. Ini kita close saja. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi agar ini lebih enak dilihat. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kemudian kita bikin kotak-kotak yang di sini untuk data-datanya yang perlu kita masukkan. Kita gunakan yang ini, kemudian kita gunakan tools yang rectangle. Kemudian kita bikin kotak sebanyak 5 buah yang nanti bakalan berisikan informasi-informasi mengenai peta ini. Kita bikin 5 kotak. Kita tambah lagi. Di sini satunya kita punya agak lebih besar, kita bikin lagi. Pokoknya sebanyak 5 buah kotak yang perlu kita cantumkan di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita sesuaikan dulu agar enak dilihat. Nah, jika udah rapi seperti ini, kemudian kita setting, klik ini, kemudian kita klik kanan, kita ke properties, terus kita fill colornya kita ubah ke warna putih. Kemudian untuk outline colornya kita ubah ke warna hitam. Kali ini garis luarnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan sama juga ke yang lain, kotak-kotak lainnya. Kita beri perlakuan yang sama. Oke. Tidak belum. Ini kita juga seperti tadi caranya. Oke. Nah, ini kan udah selesai. Jadi tinggal kita rapikan aja agar nanti sesuai yang kita butuhkan. Kita rapikan aja dulu. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan ini sesuai yang kita akan bikin seperti ini. Kita akan bikin seperti ini. Pertama kita tambahkan teks terlebih dahulu.
Kita klik 2 kali. Nah, salah. Klik 2 kali. Nah, ini kita bakalan buat teksnya yang akan kita cantumkan. Peta lokasi praktikum dasar penginderaan jauh. Nah, kemudian kita setting di ini. Nah, klik apply terus oke. Nah, ini tinggal kita besarkan aja nanti. Terus kita ke sini, kita ubah ininya ke TNR, Times New Roman. Kita ubah ke Times New Roman. Terus ini kita gunakan yang 14, terus kita perbesar. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Nah, kemudian kita masuk ke kotak 2, kita ke insert, terus cari yang not arrow, satu marangin, kita gunakan yang extreme not 7. Kita oke. Nah, kemudian kita taruh sini dulu, kemudian nanti kita sesuaikan. Ini bisa diperkecil dan juga diperbesar. Tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian kita ke insert lagi, kita ke scale bar. Nah, scale bar ini kita gunakan alternatif scale bar 2. Nah, kemudian kita setting dulu ke properties. Sebentar. Nah, ini karena kita tadi menggunakannya skalanya 1:2000, jadi ini kita tulis 2. Kita pilih 2 opsinya. Nah, kemudian untuk division unit, di bagian unit, terus division unit, kita gunakan kilometers. Nah, kalau udah kayak gini, kita apply, terus oke. Nah, dia akan langsung otomatis kayak gini. Tinggal kita sesuaikan aja. Nah, jika sudah, kemudian kita ke insert lagi, cari yang scale text. Nah, scale text ini kita gunakan yang pertama. Nah, kita ke properties. Kita setting lagi. Kita ke apply. Terus kita oke. Nah, dia akan berubah jadi 2000. Sesuai dengan skala yang kita gunakan. Ini tinggal kita perbesar aja. Sesuaikan. Nah, kemudian kita akan buat di kotak yang ketiga. Ini pertama kita ubah dulu yang grafik teks ini. Kita ubah dulu, sebentar. Kita ubah dulu. Klik 2 kali. Nah, ini kita tulis, kita tulis laboratorium penginderaan jauh dan SID kelautan. Oke. Kemudian kita ke insert, kita cari legend. Nah, ini kita rubah dulu, ini kita ke sini, ini kita masukin yang laboratorium ini ke situ. Kemudian kita next, next lagi, next, dan finish. Nah, dia bakalan langsung otomatis kayak gini. Ini kita ubah. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Seperti ini. Nah, kita yang untuk keempat kita ke insert dulu, terus kita pilih data frame. Nah, data frame ini tunggu bentar. Kita sesuaikan
sesuaikan ininya agar sesuai kebutuhan. Kecil lagi kenapa? Kemudian kita pilih yang ini, add data. Kita masukin yang dari yang data ikabunya. Nah, kita gunakan ikabu yang 2011 SAP. Nah, kalau udah seperti ini kita cancel aja. Nah, kemudian kita klik kitanya, kita klik kanan. Tunggu, kita ke properties, terus kita pilih yang grid. Kita klik new grid. Itu gunakan yang method grid juga. Kemudian next. Next lagi. Next terus. Next. Kemudian apply, terus oke. Nah, dia akan tampilnya akan seperti ini. Nah, kita ke sini, kemudian kita klik properties. Nah, sudah itu kita ke extend indication. Kemudian kita pindahkan layersnya ke kanan, terus kita apply, terus oke. Nah, ini sudah, jadi kita tinggal zoom aja yang bagian ininya. Bagian wilayahnya. Ini kita zoom. Di bagian sininya. Saran. Ini kita zoom. Kebesaran lagi. Nah, ini udah. Ini kita sesuaikan dulu. Kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita properties. Terus kita grid data lagi. Kita bikin new grid, gunakan yang method grid, terus kita next, 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 finish. Kita apply, terus oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, kita sesuaikan saja. Agar kelihatan bagus. Nah, kemudian kita masukkan teks lagi bagian ininya. Kita klik mengeditnya secara langsung. Ini kita klik sumber. Sumber, titik 2. Dan ini sistem proyeksi. Titik 2. Ini kita imagery map parts S. Dan ini kita buat biar terus kita sesuaikan. Nah, terus oke. Tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini kita seperti tadi, ini kita gunakan 14. Ini TNR. New Roman. Ini kita gunakan 12 saja.
gunakan 12. Sesuaikan posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita bikin yang terakhir. Pertama kita masukin logo Unsri dulu. Logo Unsri. Langsung aja kita copy image, terus kita kembali ke sini, terus kita paste. Nah, ini kita ketik aja. Saya kebutuhan. Terus kita tambah teks lagi di sini. Kita perbesar. Ini di sini kita bikin nama. Kemudian NIM 2126. Kemudian jurusan universitas instansi ya. Kita bikin kayak gini, terus kita apply, kita oke. Nah, ini tinggal kita besar, gunakan yang 14, terus ininya kita bikin, kita besarkan, terus arealnya kita untuk ininya kita gunakan TNR lagi, Times New Roman. Nah, terus kita sesuaikan. Kita gunakan 12 saja. Nah, tinggal kita rapiin aja ini. Nah, ini udah selesai. Jadi petanya udah kita selesai bikin. Terus kita tinggal kita rapin aja dulu. Nah, ini itu bisa kita sesuaikan warnanya mau warna apa untuk petanya. Itu bisa kita gunakan yang sesuai yang pengen kita tampilin. Nah, petanya saya begitu, terus ininya bakalan saya circle, terus warnanya saya kasih warna sesuai warna itunya. Oke. Nah, jadi untuk peta ini udah kelar. Tinggal kita ke file, terus kita save as. Peta lokasi Indraja. Lab Indraja. Entry. Save. Kemudian di sini kita file lagi, terus kita export map.
Nah, ini kita formatnya JPEG, terus ininya kita ubah lagi dikit, yoga. Nah, save, start. Oke, cukup sekian tutorial untuk pembuatan pertama menggunakan ArcGIS, software ArcGIS 10.8. Jadi selanjutnya adalah kita akan melakukan pengenalan terhadap software-software lainnya seperti Envy, AirMapper, terus kita kita gunakan itu Envy, AirMapper, Snap dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa software yang digunakan pada materi pengenalan software praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi yang pertama itu adalah Envy. Jadi Envy ini merupakan salah satu sistem pengolahan citra digital dari penginderaan jauh, di mana Envy ini diciptakan oleh RSI, Research System Inc., yang fungsinya sekarang untuk mempermudah alur kerja dan mengurangi waktu untuk pengolahan citra digital penginderaan jarak dan analisis. Kegunaan lain dari Envy itu dirancang untuk berbagai kebutuhan spesifik yang menggunakan data penginderaan jauh dari satelit atau pesawat terbang. Envy menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisa untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe. Semuanya dalam satu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Nah, Envy ini menggunakan graphical user interface, kemudian format data raster dan ASCII atau TXT sebagai header file. Kemudian data raster disimpan sebagai binary stream of bits berupa format band sequential, band interleaved by pixel, BIP, dan BIL, band interleaved by line. Envy juga mendukung berbagai tipe format lainnya seperti byte, integrate, long integer, floating point, double precision complex, and double precision complex. Nah, kita langsung saja ke software Envy-nya. Nah, kurang lebih ini tampilan depan dari Envy. Kemudian kita akan ke menu utama, lagi loading. Nah, di Envy ini sendiri itu ada beberapa tools, toolbar. Yang pertama itu ada file, kemudian basic tools, classification, transform, filter, spectral, map, vector, topographic, radar, window, and health. Nah, kurang lebih tampilan menu utama di Envy itu seperti ini. Itu di toolbarnya ada file, edit, search, run, project, macros, window, health, dan lain sebagainya. Ini tentunya akan mempermudah user untuk menggunakan Envy sebagai salah satu alat untuk melakukan pengolahan data citra satelit. Nah, selanjutnya kita akan ke salah satu software selanjutnya untuk pengolahan di penginderaan jarak jauh ini, yaitu QGIS atau Quantum Sistem Informasi Geografik atau Quantum GIS. Jadi kita langsung buka ke itunya, ke aplikasinya. Nah, menggunakan yang ini, QGIS Desktop App. Nah, QGIS ini Quantum GIS atau lebih kenal itu dengan singkatan QGIS ini merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis yang berbasis open source yang bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dalam menyediakan fungsi dan fitur umum. QGIS merupakan proyek dari Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), di mana tujuan awalnya adalah untuk menampilkan data GIS. Nah, QGIS ini dapat dijalankan pada beberapa ini seperti Linux, Unix, macOS, Windows, Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas pengolahan data vektor, raster, database. Namun dalam ini penggunaan Quantum GIS itu lebih menekankan pada Microsoft Windows. Kita coba buka. Ini harus menunggu terlebih dahulu penggunaan GIS. Nah, ini salah satu menu toolsnya, toolsbarnya dari QGIS.
Itu ada project, edit, view, layer, setting, plugins, vector, raster, database, web, mesh, dan health. Nah, fitur dasar yang ada pada di desktop QGIS itu yang pertama itu menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format dan proyeksi yang berbeda. Ini rasternya. Kemudian aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial. Jadi QGIS ini juga mendukung untuk kegiatan pengolahan data spasial. Kemudian memberi dukungan membuat, merubah, dan ekspor data spasial. Kemudian analisis data spasial, publikasi peta melalui jaringan internet menggunakan web map service. Jadi QGIS ini lebih menekankan kepada pengolahan data spasial yang lebih utamanya. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat ini tool menu dari QGIS. Oke, nanti kita akan pelajari lebih jauh mengenai hal ini. Nah, kita selanjutnya ke software selanjutnya, yaitu Snapdragon. Nah, kita langsung ke Snap. Snap ini atau Sentinel Application Platform, bukan Snapdragon, tapi Snap, Sentinel Application Platform. Jadi merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel. Jadi fungsi utama dari software ini adalah untuk mengolah data dari satelit Sentinel. Jadi ya memiliki data satelit sendiri. Nah, Sentinel yang dicakupi yaitu Sentinel pertama, Toolbox dengan Toolbox, kemudian Sentinel 2, Toolbox, dan Sentinel 3 Toolbox. Namun, software ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah data citra satelit lainnya. Jadi, meskipun dia lebih ke arah Sentinel, tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa software ini bisa juga digunakan untuk mengolah data dari citra satelit lainnya. Kita close dulu. Nah, kurang lebih begini tampilan utama di menu toolbar dari ini Sentinel Application Platform atau Snap. Itu seperti software-software lainnya, dia di menu tampilannya ada file, edit, view, analysis, layer, vector, raster. Ini sama kayak yang QGIS tadi, ada juga vector desain layernya, raster juga. Pun optical, radar, tools, window, help, dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi oke, sekian untuk pengenalan software. Untuk laporan akhir, jadi mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.